Melanjutkan episode sebelumnya, Hyunwoo telah menemukan Hae-in yang tersesat karena episode halusinasinya dan memeluknya untuk menghiburnya. Saat mereka duduk di bawah pohon di dekatnya, keluarga Hyunwoo datang mencari Hae-in dan dia tersentuh oleh kepedulian mereka terhadapnya. Sebab kita tahu dia tidak pernah menerima perhatian dan kasih sayang seperti itu dari keluarganya sendiri. Itu adalah masalah besar baginya. Kembali ke rumah orang tua Hyunwoo, Hae-in dan Hyunwoo merasa canggung berada di ruangan yang sama. Hyunwoo terus tertarik pada Hae-in, meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk terus menjauh. Di lain sisi, kehadiran Hae-in di desa tersebar di internet. Apa yang telah ia lakukan dilihat oleh saudara dan ibunya. Tentu mereka tidak suka dengan hal ini. Terlebih, ibu Hae-in tidak menyukai keluarga Hyunwoo. Sementara itu, kita mengetahui bahwa ayah Hyunwoo, Baek Do-kwon, telah berbagi cerita mengenai perceraian putranya kepada penduduk desa lain, yang membuat seluruh keluarganya kecewa. Baek Do-kwon mengunjungi penduduk desa untuk memastikan dia tidak menyebarkan gosip tersebut. Penduduk desa itu meyakinkan Do-kwon bahwa dia hanya memberitahu ibunya yang menderita demensia. Kembali kepada Hyunwoo yang sedang mengobati luka Hae-in. Suasana semakin hangat ketika Hae-in protes garis tangannya pendek. Hyunwoo begitu berempati, dia membungkuk untuk menciumnya, tetapi tiba-tiba ia meninggalkan rumah. Hyunwoo bingung kenapa dia harus melakukan seperti itu padahal mereka diambang perceraian. Setelah mempertimbangkan apakah akan kembali, dia akhirnya sampai di toko keluarganya lalu minum bersama dengan saudaranya. Sedangkan Hae-in masih tercengang melihat Hyunwoo meninggalkannya begitu saja. Dia masih berpikiran positif, menganggap bahwa Hyunwoo hanya pergi ke toilet. Namun dalam waktu yang lama, Hyunwoo tidak kunjung kembali. Hae-in berusaha untuk menghubungi dan mengiriminya pesan, namun itu ia batalkan karena merasa gengsi. Akhirnya dia memutuskan pergi mencarinya dan mendengar bahwa dia tidak ingin kembali ke kamar sama sekali. Tentu Hae-in merasa kesal dan kembali ke rumahnya sendiri. Malam itu, Hyunwoo memilih tidur di depan toko keluarganya dengan beratapkan langit. Kita diperlihatkan kilas balik dari 2 tahun lalu. Tampaknya pasangan itu kehilangan bayi mereka, dan Hae-in dengan dingin membersihkan kamar bayi. Hyunwoo merasa tersinggung dengan sikap ini dan memutuskan untuk tidur terpisah di kamar yang dimaksudkan sebagai kamar bayi. Kita melihat Hyunwoo menangis malam itu dengan tenang, sementara Hae-in berduka namun menyalahkan dirinya sendiri. Hae-in tampak putus asa, tidak mengharapkan bayi lagi. Kita belum yakin apa yang sebenarnya terjadi, tetapi seperti inilah penyebab keretakan di antara mereka. Keesokan harinya, Hyunwoo kembali ke kamar dan menemukan Hae-in siap berangkat. Mereka bertemu penduduk desa sebelum pergi, dan nenek penderita demensia mengenali Hyunwoo sesaat, memberinya nasihat tentang perceraian di tengah keluarga Baek. Tentu semua terkejut, yang kemudian membawa Hae-in buru-buru pergi. Setelah berpisah dengan keduanya, keluarga Baek mendiskusikan hubungan Hyunwoo dan Hae-in. Mi-sun mengenang betapa bersemangatnya respon Hyunwoo saat dia memberikan uang kepada Hae-in, memintanya putus dengan Hyunwoo, sebab ia pernah mendengar bahwa Hae-in adalah gadis miskin. Namun dengan tegas, Hyunwoo mempertahankan cinta mereka. Hal itu membuat semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan cinta mereka. Sampai-sampai terfikir untuk bercerai. Mi-sun sempat teringat ketika itu ia membicarakan tipe wanita yang disukai Hyunwoo kepada Hae-in. Ia pun menyimpulkan mungkin itu masalahnya. Sementara itu, Hyunwoo dan Hae-in sampai di rumah saat hujan deras. Hae-in menekankan bahwa dia tidak menunggu Hyunwoo. Padahal Hyunwoo sudah mengorbankan dirinya kebasahan untuk istrinya itu. Begitu Ansang yang menyodorkan payung, Hae-in langsung ikut. Ansang mengaku diundang oleh ibu Hae-in untuk menginap di wisma bersama mereka. Saat Hae-in menyegarkan diri, dia melihat garis tergambar di telapak tangannya. Sebelumnya di rumah Hyunwoo, dia mengeluh tentang garis hidupnya yang terlalu pendek. Hyunwoo berbohong kepada Ansang bahwa dia tidak keberatan, dia tinggal di sini.
Eun-sang sebenarnya sudah mengetahui mengenai hubungan mereka dari Grace, bahwa meskipun mereka tidur di kamar yang berbeda, namun keluarga Hong tetap menjunjung tinggi pendapat Hyun-woo. Belakangan, Suchol menjelaskan kepada Eun-sang bahwa semua rumah Hong terhubung melalui jaringan bawah tanah. Jadi meskipun mereka semua tampak tinggal di rumah yang berbeda, pada dasarnya seluruh keluarga tinggal bersama. Beginilah cara ketua merancang strukturnya. Saat hal ini terjadi, Hae-in pergi karena tidak ingin makan. Suchol menjelaskan kepada Eun-sang bahwa ibunya memberinya jimat, sehingga Hae-in tidak bisa mengalahkannya. Hae-in mengunjungi rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat pergi, dia melihat pria yang pernah mengantarkan jus di kantor. Pria yang bayinya berada di inkubator. Dia bertanya tentang bayi yang berada di ICU dan kemudian meminta pria tersebut untuk mengantarkan 250 botol jus ke kantor, mencoba untuk membantunya. Di tempat lain, Suchol mengusulkan proyek aneh senilai 1 triliun won untuk ketua, namun Hyun-woo menyela menyoroti resiko yang ada. Ketua setuju dengannya dan membuang proposal tersebut. Hyun-woo menerima telepon dari pemilik anjing, kembali ke lokasi berburu. Pria itu memberitahu Hyun-woo bahwa dia menemukan rekaman kamera dashboard hari itu dari seorang pengantar gas. Di dapur keluarga Hong, Sul-hee dan beberapa ahli mencoba mencari tahu makanan ketua. Bom-ja menyela mereka dan lagi-lagi menghina Sul-hee. Saat mereka tinggal berdua, Sul-hee memukul Bom-ja, namun ketua menolak mempercayainya saat Bom-ja mengeluh kepadanya tentang masalah tersebut. Reaksinya, Bom-ja memerintahkan pemeriksaan latar belakang Sul-hee oleh seorang detektif. Sementara itu di tempat lain, Hae-in terjerat dalam halusinasi lain, namun sadar kembali saat Eun-sang menemukannya. Keduanya menjalani wawancara media, namun Eun-sang curiga dengan kesehatan Hae-in. Setelah itu, dia baru mengetahui dari Grace Go bahwa Hae-in belum melakukan pemeriksaan kesehatan dengan keluarganya. Eun-sang akhirnya meminta Grace untuk mencari tahu akan hal itu. Pada saat yang sama, Hyun-woo mengambil kartu memori untuk restorasi karena rekamannya telah dihapus karena berkurangnya memori kartu. Di sisi lain, dokter memberitahu Hae-in bahwa jumlah sel darah putihnya terlalu rendah untuk terapi sel CAR-T. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa pada keadaan ini para peneliti di Jerman akan menolak untuk melakukan terapi. Tetapi Hae-in bersikeras untuk melakukannya. Bom-ja tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Terpaksa, Hae-in memberitahunya tentang skenarionya dan Bom-ja pun terkejut. Bom-ja menghubungi Myung, namun handphonenya tidak aktif. Belakangan baru diketahui dari temannya jika dia telah meninggal. Ketua menunjukkan koleksi karya seni dan artefak berharganya kepada Eun-sang. Kita diperlihatkan bahwa Eun-sang telah bertemu dengan ketua saat dia berada di panti asuhan. Dia mencoba mendapatkan pendapat baik dari ketua tentang memberinya potret Napoleon, tokoh sejarah favorit ketua. Kemudian Bom-ja melihat Hae-in berangkat ke Jerman tanpa Hyun-woo. Dia kemudian menanyakan Hyun-woo tentang hal itu, dan tampaknya Hyun-woo tidak menyadari kepergian Hae-in. Saat berkemah bersama temannya, perhatian Hyun-woo terganggu. Dia terus mengkhawatirkan Hae-in. Temannya juga menyadari akan hal ini dan menyarankan Hyun-woo untuk menyusul istrinya. Sementara itu, Hae-in sedang menjalani pemeriksaan di Jerman. Hyun-woo menemukan video wawancara Hae-in, menyatakan bahwa dia ingin bepergian dengan Hyun-woo setelah dia mencapai impiannya untuk meningkatkan penjualan. Setelah melihat itu, dia segera berubah pikiran dan berangkat ke Jerman. Sementara itu, dokter menolak mengoperasi Hae-in karena jumlah sel darah putihnya rendah. Hae-in terus menekan, namun tetap ditolak. Ia pun sangat kesal. Dia pun lalu terfikir mengunjungi tempat yang tidak ada kesedihan, yang dia kunjungi bersama Hyun-woo untuk bulan madu mereka. Hyun-woo tiba di sana dan meminta maaf kepada Hae-in bahwa dia harus berada di sana untuknya. Hae-in pun mengakui bahwa dia ingin Hyun-woo selalu bersamanya juga. Hae-in merasa menyesal telah memperlakukan Hyun-woo selama ini dengan tidak baik. Hyun-woo tidak ingin melihat istrinya itu terus larut dalam kesedihan dan mengajaknya pulang.
Hae-in tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Ia segera memeluk Hyun-woo, yang kemudian dilanjutkan dengan mereka beradegan ciuman dengan mata berkaca-kaca, sekaligus menandakan jika mereka telah berdamai. Dalam epilog, kita menemukan bahwa Hyun-woo lah yang menggambar tangan Hae-in, memanjangkan garis hidupnya yang sangat dia khawatirkan. Rekaman cuplikan perjalanan berburu berhasil dipulihkan, dan pelakunya ternyata Da-hye. Dia terekam saat membahayakan jalur berburu. Saat ini dia muncul bersama Eun-sang dan mereka menggeledah rumah Hyun-woo. Saat menggeledah kamar itulah Eun-sang menemukan brankas terkunci dan merasa curiga dengan isinya. Terungkap juga skenario Da-hye menikah dengan Suchol untuk melaksanakan rencana Eun-sang. Dia juga 5 tahun lebih tua dari Suchol. Tampaknya rencana ini telah berlaku selama bertahun-tahun. Terungkap juga bahwa sekretaris Hyun-woo ada di pihak Eun-sang saat Grace menyuruh menelpon sekretaris Hae-in untuk mengetahui alasan dibalik perjalanan mereka ke Jerman. Saat semua ini terjadi, Hae-in dan Hyun-woo berdamai. Terlalu keasikan berciuman, mereka lupa waktu. Penjaga museum memperingatkan mereka agar mencari tempat baru karena di sini akan ditutup. Di sisi lain, Eun-sang telah mengetahui bahwa Hae-in pernah mengandung. Sementara itu, Hae-in dan Hyun-woo bersiap untuk makan ramen instan, dan Hae-in memberitahu Hyun-woo tentang keinginannya mengenai pemakaman. Dia juga menjelaskan kepadanya alasan dibalik wasiatnya dan pengecualiannya dari wasiat itu. Ibunya menyuruhnya menulis surat wasiat, dan dia melakukannya agar bisa menikah dengan Hyun-woo. Kita tahu sebelumnya Ibu Hae-in tidak merestui pernikahan mereka. Diperlihatkan sifat asli Da-hye yang liar. Dia dan Eun-sang merupakan teman sejak kecil ketika di panti asuhan. Mungkin motif kelompok ini masuk ke keluarga Hong untuk membalas dendam. Sementara itu, Ibu Hae-in menyiapkan ginseng berusia seabad untuk Suchol karena dia dianggap lemah. Bomja mengamuk karena tidak membaginya dengan Hae-in, karena dialah satu-satunya yang mengetahui kondisi Hae-in selain Hyun-woo. Setelah itu, Bomja mengunjungi ayah Hae-in yang merawat siput peliharaannya yang sakit parah dan mengalami kerusakan di cangkangnya. Hal itu membuatnya sangat sedih, menganggap seharusnya mereka memikirkan Hae-in yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Sementara itu, Hyun-woo dan Hae-in berada di kamar hotel mereka di Jerman. Hyun-woo bertanya pada Hae-in apakah dia bisa mulai tidur di kamar yang sama dengannya. Hae-in pun menjawab jika dia tidak keberatan, lagi pula mereka pernah melakukannya. Kemudian dia mengungkapkan betapa hebatnya seorang suami seperti Hyun-woo karena tidak serakah seperti orang lain atas warisan yang ia nantikan. Hyun-woo merasa canggung mendengarkan hal-hal yang sebenarnya dia lakukan, dan itu membuatnya merasa bersalah. Situasi sekarang benar-benar berbeda, tidak seperti yang dibayangkan oleh Hyun-woo sebelumnya. Hae-in begitu peduli kepadanya, dan itu membuatnya jatuh cinta untuk kedua kalinya terhadap Hae-in. Hyun-woo tidak bisa tidur, ia terus memandangi wajah Hae-in. Sempat terlintas di benaknya untuk membatalkan perceraian. Keesokan harinya, Hyun-woo berdoa di gereja untuk kesembuhan istrinya. Di kesempatan yang lain, ia mengkonsultasikan dengan temannya mengenai rekaman dashboard. Saat disayangkan saat itu, Hyun-woo ditunggu teman-temannya untuk berpesta kebun. Hae-in menerima email dari pusat penelitian tentang kemungkinan metode terapi. Terungkap bahwa Hyun-woo adalah orang yang mengancam tindakan hukum terhadap pusat penelitian yang membuat kepala dokter mengambil keputusan ini. Hal itu membuat Hae-in kagum terhadap suaminya. Eun-sang mendatangi tempat reparasi kamera. Dia mengancam agar tempat itu segera tutup dan memberikan rekaman dashboard mengenai perburuan. Di tempat spa, Grace menegur Da-hye karena ceroboh dan tertangkap di lokasi berburu. Grace kemudian memanipulasi Ibu Hae-in dengan berpikir bahwa Hyun-woo sengaja mempersulit Suchol sebagai balas dendam karena tidak dicantumkan dalam surat wasiat Hae-in. Komplotan ini benar-benar telah merasuk ke dalam keluarga Hong. Tujuan pertama mereka adalah menyingkirkan Hyun-woo, dan itu mereka lakukan dengan berbagai cara.
Di lain sisi, saat Suchol mencoba meyakinkan kakeknya tentang proyek tersebut, Dahye mengenang interaksi pertamanya dengan Suchol. Terungkap bahwa Dahye berada di panti asuhan yang sama dengan Ensang, dan dia bertemu Suchol di sana. Kedua anak ini terlihat ambisius untuk menjadi kaya raya. Dahye sengaja melamar Suchol karena mengetahui dia anak lemah, dan juga merupakan satu-satunya anak lelaki di keluarga Hong. Dahye pernah mengajukan lamaran kepada Suchol untuk menikah di masa depan namun ditolak. Saat makan bersama keluarga, Bomja berkomentar bahwa putra Suchol sama sekali tidak mirip dengannya. Mereka bertanya kepada Grace apakah mereka telah melakukan tes DNA pada anak tersebut. Suchol tersinggung dengan serangan terhadap istri dan putranya dan pergi bersama mereka. Suchol kemudian meminta maaf kepada Dahye karena lemah. Sementara itu, Yongduri dipenuhi pengunjung karena kunjungan Hein dan diserbu juga para YouTuber. Dukwon merasa senang karena dia yakin akan memenangkan pemilihan kepala desa. Namun belakangan dia mengetahui lawannya dengan cerdik menawari Hein sebuah apel yang terekam dalam video viral tersebut. Akibatnya, Yongduri sekarang diasosiasikan dengan apel dan bukan pear lagi. Keluarga Baek benar-benar kesal karena kecolongan dengan insiden ini. Misun juga bingung, ia tidak mungkin menghadirkan Hein sekali lagi. Di stasiun kereta api di Jerman, seorang wanita mencoba memulai percakapan dengan Hyunwoo, tetapi Hein menyuruhnya pergi. Mereka kemudian membicarakan cinta pertama mereka, yang membuat satu sama lain merasa cemburu. Hein mengungkapkan bahwa dia bertemu cinta pertamanya dalam perjalanan bus. Kembali ke kediaman keluarga Hong, nampaknya beberapa tukang sedang memperbaiki kamera CCTV. Grace menyuruh salah satu dari mereka membuka kotak terkunci di kamar Hyunwoo dan menemukan surat cerai. Sementara itu, Hyunwoo dan Hein mencoba menemukan gembok cinta yang mereka letakkan di jembatan namun tidak dapat menemukannya. Hein membeli semanggi berdaun 4 yang dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan selama setahun karena lebih dari segalanya dia menginginkan waktu untuk lebih lama. Hein dan Hyunwoo mengunjungi pusat penelitian untuk mendapatkan suntikan terapi Hein, tetapi Hein berhalusinasi tentang kematian saudara laki-lakinya dan tersesat di luar rumah sakit. Entah apa yang dicari Hein, ia terus berjalan keluar tanpa tujuan. Hyunwoo yang mendapatkan informasi ini dari perawat segera mencarinya. Tanpa lelah ia berlari mengelilingi sekitar rumah sakit dan kemudian menemukannya. Hein mengungkapkan bahwa saat masih kecil, dia dan saudara laki-lakinya terlibat dalam kecelakaan misterius di laut. Dalam ingatannya, kakaknya menyelamatkan nyawanya, tetapi menenggelamkan dirinya sendiri di dalam laut. Dan sejak hari itu, ibunya tidak bisa memaafkan kematian kakak laki-lakinya. Itulah sebabnya selama ini kita menyaksikan ibu Hein bersikap dingin terhadap putrinya sendiri. Kita juga tahu bahwa anak laki-laki merupakan harapan untuk mendapatkan warisan. Hein mulai mengungkapkan keputusasaannya jika nanti ia tidak bisa sembuh. Jika dia mati, akan ditemui oleh kakaknya dalam bentuk malaikat. Hyunwoo kemudian menghiburnya bahwa semua masih memiliki harapan. Sebelum Hein berpikiran jauh, Hyunwoo berinisiatif untuk memperhatikannya. Dan itu membuat istrinya itu lebih tenang untuk menjalani pengobatan. Hyunwoo menghubungi temannya namun tidak dapat tersambung. Di saat yang sama, pusat reparasi kamera tutup selamanya. Ensang menghadiahkan lukisan itu kepada ketua untuk mendapatkan niat baiknya. Belakangan ketua mengetahui tentang penggelapan yang dilakukan oleh petugas pembukuan dan dengan tepat berasumsi bahwa dia akan diserang secara langsung. Seorang pengungkap fakta juga memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut, dan ketua yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang dekat dengannya. Saat dia menceritakan hal ini kepada Sulhi, mereka menemukan alat penyadap. Sinyal membawa mereka ke kamar Hyunwoo, mengisyaratkan bahwa Hyunwoo adalah pelapor. Mereka dengan paksa membuka brankas dan menemukan surat cerai juga. Ini benar-benar berantakan. Ibu Hein menelpon Hein untuk memberitahunya, tapi Hein dengan tepat berasumsi bahwa itu adalah serangan yang disengaja dan tidak adil.
Dia kemudian menutup telepon dan mematikannya, dan melakukan hal yang sama untuk Hyunwoo. Sementara itu, Hyunwoo sengaja memarkir mobilnya di depan pusat restorasi, sehingga rekaman dashboard bisa ditemukan oleh temannya. Di tempat lain, Bomja mengetahui bahwa Sulhi adalah seorang penipu. Dia menggunakan nama yang berbeda dan masuk ke keluarga Hong. Nama aslinya adalah Oh Sun Hyung, yang telah meninggal di surat kabar resmi 30 tahun yang lalu. Dia juga pernah masuk penjara karena perzinahan dan melahirkan seorang anak di penjara. Hae-in dan Hyunwoo sedang jalan-jalan sore. Hasil terapi akan keluar keesokan harinya. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan semua keberuntungan, sehingga Hyunwoo berlari untuk membeli setiap jimat semanggi berdaun 4 dan membuat karangan bunga darinya. Dia juga menemukan gembok cinta mereka dalam perjalanan pulang. Sedangkan Hae-in secara dramatis mendapatkan 2 kebab tersisa. Namun saat dia ingin kembali pada Hyunwoo, dia menerima pesan dari ibunya dengan gambar perjanjian perceraian. Saat itulah dunianya seakan hancur. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri. Dia meminta Hyunwoo untuk membantahnya, tetapi dia tidak bisa. Hyunwoo hanya bisa mengakui jika surat itu memang benar dia yang telah menulisnya. Dalam epilog, kita menemukan bahwa cinta pertama Hae-in adalah Hyunwoo selama ini. Dia mengikuti bus yang ditumpanginya dengan mobilnya pada hari dia mengaku cinta padanya. Hal itu bisa kita tebak dari awal perkataan Hae-in yang mengatakan bahwa cinta pertamanya sedang menaiki bus. Namun situasinya saat ini berubah 180 derajat. Akankah pernikahan mereka bisa diselamatkan? Nah, untuk mengetahui jawaban pastinya, saksikan terus kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.